Halo semuanya, di video ini saya akan kasih tahu ke teman-teman semua gimana caranya kita sebagai investor pemula bisa dengan mudah menilai kinerja dan prospek masa depan dari sebuah perusahaan. Pastinya informasi ini sangat penting untuk kita semua tahu sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk berinvestasi pada sebuah emiten saham. Yuk langsung aja kita mulai videonya dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Topik di video ini sebenarnya udah lama banget pengen saya bikin dan saya kasih tahu ke teman-teman semua. Karena metode ini sangat membantu saya saat dulu saya baru mulai belajar, baru mulai terjun ke investasi saham. Karena sebagai investor pemula saat itu, saya tuh pusing banget kalau harus bedah laporan keuangan dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ya jujur aja deh, dulu saya nggak melakukan itu. Karena baru ngeliat aja tuh udah pusing banget. Udah gitu istilah dan rasio-rasio keuangannya tuh masih asing banget. Bahkan mungkin ada ya bahasa-bahasa yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Jadi menurut saya sangat wajar kalau Mas Bro dan Mbak Sis pun merasa seperti itu. Karena memang untuk menjadi investor yang baik itu butuh waktu. Harus belajar terus secara bertahap. Makanya nanti akan kelihatan perbedaan antara orang yang baru mulai investasi saham dengan orang yang mungkin jam terbangnya atau pengalamannya sudah banyak di pasar modal. Jadi sekarang ini saya akan kasih tahu langkah awal yang perlu dilakukan kalau misalkan Mas Bro dan Mbak Sis mau cari sebuah saham atau nemuin sebuah emiten saham yang kelihatannya menarik. Jadi ini tahap screening awalnya ya. Tapi ingat, karena ini baru tahap awal, saran saya, Mas Bro dan Mbak Sis nggak usah dulu repot-repot bedah laporan keuangan dan cari informasi tentang prospek bisnisnya terlalu dalam. Karena capek aja sih. Nanti setelah kita analisa mendalam berhari-hari, ternyata sahamnya nggak begitu bagus. Kan sayang ya, buang-buang waktu dan tenaga. Tapi kalau misalkan udah yakin mau invest dan nilai investasinya cukup besar, pastinya saran saya, Mas Bro dan Mbak Sis harus banget melakukan analisa yang lebih dalam lagi. Jadi metode ini hanya bisa memberikan gambaran kinerja dan prospek perusahaan secara sederhana dan mudah dipahami. Itu yang paling penting kan? Jadi namanya adalah public expose, atau yang biasa disebut PUBEX, PUBEX, P-U-B-E-X. Apa tuh Mas Bro public expose? Nih, saya bacain ya, definisinya dari idx.co.id. Public expose adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja perusahaan tercatat dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara merata. Setiap perusahaan tercatat wajib melakukan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Nah, bahasa simpelnya, jadi nanti setiap perusahaan yang tercatat di bursa saham, yang TBK, itu tuh wajib melakukan presentasi tentang kinerja perusahaannya, supaya kita semua sebagai investor tuh bisa sama-sama tahu informasi itu. Dan informasi itu akan disebarluaskan yang nantinya bisa diakses oleh semua orang secara gratis. Biasanya sih, selain membahas kinerja, perusahaan juga akan ngasih tahu rencana perusahaan, kira-kira ekspansinya seperti apa. Nah, biasanya akan dikasih tahu juga di public expose ini. Ini kan penting banget ya. Kita tuh sebagai investor harus tahu kira-kira kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi, kinerjanya di masa depan tuh akan seperti apa, langkah-langkah apa yang akan diambil. Nah, itu tuh penting banget untuk kita ketahui. Lalu, kita bisa menilai nantinya apakah kebijakan itu bagus atau kurang bagus. Kalau bagus, ya udah bagus dong. Berarti fix, makin yakin untuk invest di saham itu. Tapi kalau kurang bagus, mungkin itu bisa Mas Bro atau Mbak Sis pertimbangin lebih lanjut. Nah, presentasi ini biasanya akan dibawakan langsung oleh perwakilan manajemen yang disertai dengan tanya jawab di akhir sesi. Tahun-tahun sebelumnya, public expose ini kadang-kadang dilakukan juga bersamaan dengan RUPS. Tapi di 2020 ini, setahu saya, hampir semua public expose itu dilakukan secara virtual. Salah satunya ya karena pandemi COVID ini ya. Kalau teman-teman mau cari, mau tahu, itu namanya Public Expose Live 2020. Menurut saya pribadi sih justru lebih bagus ya. Karena dengan gampangnya, seluruh informasi ini tuh bisa diakses sama investor di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan yang di luar negeri pun bisa ikutan loh nonton secara live. Dan ini yang paling penting. Materi presentasinya dan rangkuman tanya jawabnya itu di-upload di idx.co.id. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa ikutan live public expose-nya, tenang aja,
teman-teman semua tetap bisa dapat informasi penting hasil gelaran Public Expose ini. Tinggal di-download aja, dibaca-baca, lalu dipelajari sendiri. Bahkan kalau teman-teman mau lihat yang lebih real, teman-teman bisa cek di YouTube-nya IDX, karena rekamannya tuh di-upload dan bisa kita dengerin bareng-bareng, berulang-ulang loh kita bisa dengerin. Yuk, langsung aja sekarang saya akan praktekin gimana caranya dapetin data Public Expose-nya. Jadi teman-teman bisa langsung aja masuk ke idx.co.id. Nah, ini sekarang saya sudah di idx.co.id, tampilannya seperti biasa ya, ini sering banget kita buka. Teman-teman langsung aja pilih pengumuman yang ada di sini, teman-teman klik ya. Klik, kemudian nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di kolom kata kunci ini, gampang, teman-teman tinggal ketik aja, Public Expose. Kemudian kalau teman-teman mau cari saham apa, tinggal masukin aja tickernya, kode sahamnya. Contoh deh ya, saya mau cari Public Expose-nya BSDE. Ini emiten properti ya. Tinggal ketik aja Public Expose BSDE, kemudian pilih cari. Nah, nanti muncul deh. Di sini ada ya. Teman-teman kalau mau cari yang terupdate, pastinya teman-teman cari yang tahun 2020. Tapi kalau teman-teman mau lihat yang tahun-tahun lalu, juga ada 2019, 2018. Pokoknya teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Saya mau kasih contoh untuk yang terbaru ya. Jadi di sini ada dua nih. Ada penyampaian materi Public Expose tahunan BSDE dan laporan hasil Public Expose tahunan BSDE. Nih teman-teman lihat aja, buka aja filenya. Kita buka dulu yang penyampaian materi Public Expose. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi di sini ada paparan publik PT Bumi Serpong Damai Tbk. Ini dari Sinarmas Land, BSD City ya. Sini teman-teman bisa lihat, ini halaman depan presentasinya. Kalau teman-teman scroll, pertama dia ada profil dan pencapaian perseroan. Teman-teman bisa baca juga sejarah perseroan, dia berdiri tahun berapa, kemudian IPO tahun berapa, kemudian langkah-langkah besar apa yang dilakukan, ya teman-teman bisa baca di sini. Kita scroll lagi ke bawah. Sejarah penerbitan obligasi. Teman-teman juga bisa lihat ya, obligasi yang pernah diterbitkan oleh BSDE. Tahun-tahun berapa beserta nilainya. Pastinya format ini bisa berbeda antar satu emiten dengan emiten yang lain. Tapi satu hal yang pasti, informasi pentingnya itu pasti akan dimasukkan di presentasi ini. Nanti kita akan coba lihat juga dari emiten lain, tapi kita selesaiin dulu ya yang BSDE ini. Kemudian kalau scroll lagi ke bawah, ada komposisi pemegang saham. Ini juga data yang penting. Ya, walaupun teman-teman bisa lihat di RTI, di Stockbit, atau di aplikasi sekuritas, teman-teman bisa juga dapat dari sini informasinya, ya, PT-PT-nya, kemudian masyarakat itu pegangnya berapa, teman-teman bisa lihat di sini. Jumlah lembar sahamnya juga bisa lihat di sini, market cap-nya juga bisa lihat di sini. Tapi teman-teman harus pastikan ya, note-nya di sini, ini market cap-nya per 3 Juli 2020, ya kurang lebih saat presentasi ini dibikin. Lanjut lagi, ini penghargaan yang pernah didapat, oke, dia masukin juga. Dewan Komisaris. Teman-teman bisa lihat ya, ini komisaris-komisarisnya. Kalau teman-teman mau cari tahu, boleh silakan aja di search. Nanti mungkin muncul pendidikannya, latar belakangnya, atau mungkin pernah kena kasus atau enggak. Ya mudah-mudahan sih nggak pernah kena ya, mudah-mudahan bersih. Selain komisaris, ada juga direksi. Teman-teman bisa cari juga namanya, googling aja di sini, supaya tahu latar belakang dan kinerjanya seperti apa. Kita lanjut lagi, sekilas bisnis perseroan. Nah ini yang penting nih. Ini adalah struktur perseroan dan proyek. Jadi BSDE itu punya anak perusahaan, namanya PT Duta Pertiwi Tbk, PT Sinarmas Wiksesa, PT Duta Cakra Pesona, PT Sinarmas Teladan. Nih teman-teman bisa lihat aja di sini. Nanti dia ini juga punya perusahaan lagi ya. Di sini teman-teman bisa lihat juga PT Praba Selaras Pratama dan seterusnya. Oke, kita lanjut aja lagi. Diversifikasi portofolio. Nah, ini juga penting banget, apalagi ini emiten properti ya. Supaya kita bisa tahu lahannya itu mereka punya di mana aja dan besarannya itu berapa. Ini data penting. Palembang, di Palembang BSDE ini punya 150 hektar, ini township development, masih dikembangkan. Kemudian di Medan, dia punya Sinarmas Land Plaza, ini office building. Lahan yang bisa disewakan itu ada 18.573 square meter. Di Balikpapan, dia juga punya tanah yang lumayan ya, 270 hektar, Grand City Township Development. Kemudian dia juga punya beberapa mall, di Samarinda punya juga, di Manado punya juga. Kemudian yang di area Jabodetabek, ini juga banyak ya, karena BSD ini seperti yang kita tahu, dia adanya tuh di Serpong sana ya, itu gede banget lahannya. Sekitar nih, 5.950 hektar. Ini gede banget kan lahannya. Ini juga lagi ngehits ya, pengembangannya lagi bagus-bagusnya. Di Grand Wisata di Bekasi ada 1.000 hektar lebih.
Kemudian untuk office tower-nya, Sinarmas Land, office tower 123 di Tamrin, itu luasan area yang bisa disewakan itu 95.000 meter square. Ini gede juga. Kemudian di Semarang juga ada, di Surabaya ada, dan di Makassar juga ada. Ini teman-teman penting ya, data-data seperti ini. Kemudian akses Jabodetabek. Nah ini kurang lebih, ini adalah properti-propertinya. Tangerang, di ITC Fatmawati, di ITC Depok, Grand Wisata, kemudian Sinarmas Land di Tamrin, Sinarmas MSIG Tower, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ini juga salah satu proyek unggulannya BSDE, dia punya tanah di BSD City yang sepertinya akan terus dikembangkan. Saat ini kurang lebih ditulis di sini sudah 6.000 hektar. Ini juga teman-teman bisa lihat ya, area komersialnya ada, residentialnya ada, rekreasinya ada, industrialnya ada juga, shop house-nya juga ada. Ini lengkap sih. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini fase 1, fase 2-nya di sini, fase 3-nya di sini. Ini masih bagus ya prospeknya, tanahnya juga masih banyak yang kosong. Kemudian infrastruktur dan fasilitasnya, teman-teman bisa lihat juga di sini ya, kalau teman-teman memang tertarik sama BSDE, teman-teman bisa coba pantau lagi, teman-teman bisa nilai apakah prospeknya ke depan bagus atau enggak. Jadi teman-teman bisa lihat aja datanya dari land bank-nya tuh di sini sisa berapa, kemudian harga tanahnya berapa, nanti prospeknya berapa, teman-teman bisa juga ukur dari sini. Kita lanjut. Fase 2, Green Office Park. Ya, ini yang di BSD ya. Ini office. Oke. Kemudian dia juga punya ICE ya, ICE, Indonesia Convention Exhibition. Ini biasanya dipakai untuk pameran-pameran besar, atau konser-konser juga bisa ada di sini. Ini juga lagi ngehits tempatnya. Fase 2, Ion Mall. Ya, kita tahu ya, Ion Mall ada di BSD juga. Oke, pusat edukasi ya, dia juga mau menonjolkan di perumahan yang besar itu, pastinya mereka mau bikin itu jadi sebuah one stop living lah ya, jadi semuanya tuh ada di kawasan itu. Kemudian pelopor kawasan komersial ITC. Nah, dia ini salah satu pendevelop ITC. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga data-datanya ada di sini. Kemudian properti investasi. Nah, ini propertinya ya. Ini yang di-highlight adalah tower-tower office-nya, kemudian juga ada mall-mallnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada Cubic, ada Breeze, ada DP Mall Semarang, Epicentrum Walk, Mall Balikpapan Baru, dan Ion. Hotel juga ada, hotel. Kinerja keuangan perseroan. Nah, ini juga penting nih. Teman-teman bisa lihat juga rangkuman kinerjanya di sini. Ini adalah data penjualan ya. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau yang hijau ini penjualan residential, landed house, tanah dan rumah. Kalau yang merah ini dari komersial ya. Kemudian yang hitam ini JV Landlord. Ya, teman-teman bisa lihat aja perbandingannya. Untuk 2020, targetnya itu dia di 7.200. Tapi saat ini, dia baru 1.793. Ini data kuartal pertama ya. Jadi kalau misalkan public expose-nya dilakukan di kuartal kedua, biasanya datanya kuartal pertama yang dimunculin. Kalau dia di kuartal 3, udah tuh biasanya kuartal 1 dan kuartal 2 digabungin, dimasukin ke public expose ini. Kurang lebih begitu. Ya, teman-teman bisa lihat juga ya, targetnya berapa, growth-nya berapa, terus apakah kinerjanya di kuartal 1 ini mencapai target atau enggak, nih teman-teman bisa nilai di sini. Lanjut, kinerja keuangannya. Ini juga data penting ya, teman-teman bisa lihat, asetnya terus meningkat, nih asetnya yang biru, liabilitasnya juga meningkat, dan ekuitasnya juga relatif meningkat. Oke, teman-teman bisa baca di sini. Kemudian, teman-teman kalau lihat lagi di sini, development revenue sama recurring income. Yang oranye ini development, jadi lahan baru yang di-develop. Sedangkan yang warnanya krem ini adalah recurring income, yang mana itu biasanya dari sewa ya, itu pendapatan yang rutin. Jadi sewa, yang nyewa itu bayar ke Sinarmas Land secara rutin. Mempertahankan proporsi 80-20 antara pendapatan penjualan dan pendapatan berulang. Nah, jadi targetnya dia memang penjualannya itu 80%, pendapatan berulangnya itu 20%. Ya oke sih, ini juga cukup oke. Tapi kalau bisa sih menurut saya lebih bagus seandainya pendapatan berulangnya ini lebih tinggi. Ini lebih oke. Teman-teman bayangin aja ya, misalkan properti, dia kan pasti ngejualnya adalah tanah. Ya kalau tanahnya habis, dia mau nggak mau harus melakukan ekspansi, karena kalau nggak ekspansi, ya udah apalagi yang mau dijual. Nah tapi kalau recurring income, dia hanya perlu maintenance gedungnya, dia tetap bisa tuh dapat rutin pendapatan per bulan dari sewa. Itu sih cukup oke. Lanjut, tinjauan profitabilitas. Nah teman-teman bisa lihat aja di sini. Kemudian komposisi pendapatan, ini juga penting. Teman-teman bisa lihat ya, dia mostly pendapatannya itu didapat dari mana. Teman-teman lihat, kalau di kuartal 1 2019, ini dibandingkan dengan kuartal 1 2020, di kuartal 1 2019 itu dia 38% pendapatannya dari perumahan. Sedangkan di 2020, kuartal pertamanya meningkat.
Jadi BSD ini menjual lebih banyak perumahan dibanding tahun 2019 yang lalu ya. Kemudian kalau teman-teman lihat tanah ini jadi kecil nih, dari 13% dapat dari jual tanah. Di 2020 ini penjualan tanahnya nggak banyak, hanya 2%. Ya oke, kurang lebih begitu aja cara bacanya. Kemudian dividen. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, historis pembagian dividennya. Net income ini yang merah, dividennya itu yang warna hijau. Ya, cukup oke. Kemarin ini bagi-bagi dividen, karena pendapatannya tinggi ya. Di 2017 udah mulai nggak membagikan dividen ya, 17, 18, 19. Padahal menurut public expose ini, menurut laporan ini, dia tuh berhasil mendapatkan net income. Ini juga boleh jadi pertanyaan, kenapa dia nggak membagikan dividen? Oke, kita lanjut. Ini ringkasan ya, ringkasan keuangannya. Teman-teman bisa lihat aja, kas setara kas, jumlah aset, dan lain-lain. Saya nggak bahas detail ya di sini ya. Tapi yang penting ini biasanya jumlah aset. Lihat ya, asetnya meningkat. 2018 segini, 2019 segini, 2020 segini. Makin meningkat ya makin bagus. Kemudian tanah yang belum dikembangkan. Nah ini juga penting nih, karena ini emiten properti. 11.900, 12.000, 12.091. Ya ini kurang lebih sama lah ya. Ini bagus juga, masih banyak tanah yang belum dikembangkan. Kita lanjut lagi utang. Nah, utangnya juga teman-teman harus lihat ya. Utangnya ini 2018 ke 2019 sempat turun, tapi di 2020 kuartal pertamanya utangnya naik. Ya, ini juga perlu teman-teman perhatikan ya. Yang perlu diperhatikan itu utang obligasi sama utang bank. Oke, kalau gitu laba rugi. Nah, ini teman-teman bisa lihat aja di sini ya. Ini ringkasannya. Jadi, laba per lembar sahamnya itu berapa? Turun sih dia. Ya, oke lah. Kita lihat aja ya. Gimana kinerjanya sampai akhir tahun 2020. Udah deh, selesai. Nah, ini kurang lebih isinya tuh kayak gini. Tapi biasanya template-nya bisa beda-beda. Coba sekarang kita lihat dulu ya, yang laporan hasil public expose. Tadi kan kita lihat yang di bagian bawah. Nah, ini adalah rangkuman aja. Ini pemberitahuan aja. Kemudian di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman juga bisa baca ya pertanyaan-pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini langsung dijawab oleh perwakilan manajemen. Di sini juga ada, terus pertanyaannya cukup banyak. Kalau teman-teman datang, kalau teman-teman ikutan, teman-teman juga bisa nanya langsung. Oke, kita lihat di bawah. Nah, ini daftar hadir. Jadi kemarin itu live-nya itu dilakukan lewat Zoom ya. Ini adalah daftar hadirnya di screenshot. Nih teman-teman yang hadir. Mungkin ada di antara teman-teman yang hadir ke public expose-nya BSDE. Nanti bisa komen ya di bawah. Oke kalau gitu. Oke, apalagi? Kita coba cari lagi deh. BSDE, lawannya apa? Pakuwon deh ya. Sama-sama properti, kita compare. Coba kita lihat yang ini. Oke, ini presentasinya Pakuwon. Dia 25 Agustus 2020, so ini harusnya kuartal kedua udah masuk ke sini ya. Oke, langsung aja. Result summary. Nah, ini summary-nya. Di 2019 pendapatannya segini, di first half ya, ini 2 kuartal ya, 6 bulan pertama. Di 2020 mengalami penurunan 43%. Nah, di sini dia jelasin 36% penurunan itu terjadi di recurring income ya. Jadi pendapatan sewanya turun. Kemudian 52% itu berkurang dari development revenue, pengembangan. Kemudian kita lanjut lagi bahwa gross profit, EBITDA, teman-teman bisa lihat aja. Earning per share-nya juga turun jauh ya, 57%. Ya, ini bisa jadi wanti-wanti juga buat teman-teman. Kalau misalkan mau menilai kinerja itu harus dilihat juga. Tapi mungkin karena ini pandemi, karena ini situasinya berbeda, teman-teman bisa bikin pengecualian juga, itu terserah. Ini bisa di-adjust saja. Result breakdown. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ini penting nih. Jadi, mostly Pakuwon Jati ini, teman-teman kan tahu ya, propertinya itu di Surabaya dan Jakarta. Kalau di Jakarta itu dia punya Kota Kasablanka, kalau di Surabaya itu dia punya Tunjungan Plaza, Royal Plaza, pokoknya banyak deh. Teman-teman bisa lihat aja di sini. Surabaya masih memberikan pendapatan yang lebih besar daripada Jakarta. Kalau di sini, teman-teman bisa lihat ya, per properti, mostly pendapatannya masih dari Kota Kasablanka, Kokas, 27%. Kemudian yang urutan kedua itu ada Tunjungan City, 18,6%, ini di Surabaya. Terus Pakuwon Mall juga di Surabaya. Grand Pakuwon juga ini di Surabaya, Gancet di Jakarta ya. Ini teman-teman bisa lihat aja di sini komposisinya. Kemudian revenue by segment. Mostly, nih lihat ya, kalau tadi kan BSDE cuma 20% ya dari sewa. Nah, ini nih sewanya bisa lebih besar nih. Karena landed house-nya dia ini cuma 20%. Retail leasing ini sewa, office leasing ini juga sewa. Ini condo sales, ini penjualan apartemen. Ini office sales juga office tower.
dan hotel lah ya. Ini pendapatan hotel juga lumayan. Jadi recurring revenue-nya, pendapatan berulangnya itu 58%. Kalau tadi si BSD itu kan cuma 20%. 80%-nya itu dari jualan rumah ya, jualan tanah. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaannya antara si BSDE dengan si Pakuwon. Jadi cuma nge-breakdown beberapa menit aja, teman-teman udah bisa dapat kesimpulan. Kurang lebih Pakuwon tuh prospeknya kayak gimana, BSDE itu prospeknya kayak gimana. Kita lanjut lagi, business summary. Ini historical ya, historical sales-nya. Kemudian di sini juga ada data-datanya ya, mall-nya, Kota Casablanca. Di sini sudah terjual 100%, terjual 100%. Ini baru terjual 85%. Apartemen ya, ini kondo 83%. Pakuwon Tower Office baru terjual 17%. Ya oke, ini masih banyak sih berarti kan. Space yang belum terjual, jadi seandainya terjual, pasti pendapatannya akan naik juga. Kemudian apalagi Tunjungan City, Pakuwon Mall ya. Ini apartemen-apartemen, office ini kantor. Teman-teman bisa lihat aja di sini, masih ada berapa persen yang belum kejual. Kemudian lanjut lagi, ini sewa ya. Ini sewa nih. Sewa, Tunjungan Plaza. Wah, ini bagus juga. Jadi okupansinya itu tingkat keterisiannya itu sudah rata-rata di atas 90%. Tunjungan Plaza nih ya, di 2020 ini kita fokus aja di sini. Tunjungan Plaza itu sudah 95% terisi. Kokas malah lebih bagus lagi, 99% terisi. Hanya 1% yang kosong. Ini mantap juga sih. Pakuwon Mall 91%. 91% juga Pakuwon Trade Center, Royal Plaza juga 91%. Blok M Plaza 95%. Bagus juga ya. Ini dia grafiknya, pembagiannya. Jadi teman-teman bisa lihat aja warnanya ya. Ini di 2020 di sini. Ini 2021, 22, 23, 24 ini forecast ya. Nantinya forecast-nya ini di 2024 itu ada hampir 250.000 square meter yang disewakan. Kalau udah nyampe sini nih, saya rasa pendapatannya bakalan bagus banget sih. Di 2020 aja baru berapa nih ya? 50.000. 2021 100 ribuan. Ini 150.000. Di 2024 sih, ini masa depannya bagus berarti ya. Kalau misalkan dia terus bangun, ya udah nanti di masa depan sewanya akan semakin banyak. Sewanya banyak, pendapatannya gede. Nah itu aja kuncinya ya. Kelihatan sih Pakuwon Jati ini mostly pendapatannya dari sewa. Biasanya kalau kayak begini, biasanya land bank-nya nggak sisa banyak. Tanah kosongnya itu tanah yang siap dikembangkan masih lebih banyak BSDE. Tapi Pakuwon ini pinter ya, walaupun tanahnya nggak banyak, ya udah, ya sewain aja tuh pendapatannya dari sewa. Sama-sama dapat pendapatan ya, why not? Average office rental. Oh ini biaya sewanya. Teman-teman bisa lihat aja ya. Di Kokas itu sewanya, ini office ya, 207.000 per meter persegi per bulan. Ini di Kokas Tower A, Kokas Tower B 170.000 lebih murah. Gandaria Tower 220.000. Nanti teman-teman bisa compare juga dengan properti-properti lain. Biasanya tuh mereka sewanya berapa? Apakah Pakuwon ini sewanya lebih mahal atau lebih murah? Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga ya buat teman-teman semua. Lanjut lagi, ini hotel ya, ini hotel Sheraton Surabaya per kamar per hari. Nah, ini biaya sewanya. Oh ya, ini teman-teman bisa lihat ya, di first half 2020 ini rata-rata turun ya. Turun sewanya dibanding 2019. Ya wajar aja sih, karena kan lagi pandemi, mungkin lagi susah, so Pakuwon ini mungkin agak kasih diskon ya, banting harga, supaya at least tidaknya ada pemasukan. Ya menurut saya itu strategi yang cukup oke juga kan dibanding kosong. Karena kan kayak ini, hotel ya, dari misalkan ini, Sheraton Surabaya, 651.000 per room per hari. Di first half 2020 rata-rata itu jadi 285. Ya penurunan ini bisa jadi banting harga, bisa jadi juga karena kosong ya. Karena kosong, ya udah deh, jadi faktor pembaginya pun jadi lebih besar. Oke, ini tenannya yang bekerja sama Pakuwon. Ini hotel brandnya, bagus-bagus. Growth and strategy. Nah ini nih, strategi dia di masa depan itu seperti apa? Teman-teman juga bisa nilai dari sini. Target, 50%, recurring sama development. Oke, leverage on strength in retail malls and super block development. Oke. Continue to dominate Surabaya and expand Jakarta portfolio. Ya memang sih, di Surabaya Pakuwon ini sangat mendominasi lah ya, dia yang leading. Dia mau lanjutin, dan di Jakarta dia mau lebih melebarkan sayapnya. Oke. Ini recurring income portfolio, ini growth-nya. Teman-teman bisa lihat ya, ini saat ini sekarang di sini. Nanti dia di 2024, atau kira-kira 4 tahun, 5 tahun lagi, ini dia ekspektasi naiknya sekitar seperti ini. Juga sama ya. Di Pakuwon Tower Jakarta, di hotel-hotel juga dia asumsiin, dia targetnya itu growth. Oke. Land bank. Nah, land bank nih. Nanti teman-teman bisa bandingin deh. Total land banknya ya.
Land bank yang tersisa itu 487 hektar. Kalau dibandingin sama BSDE memang kecil banget ya. Bahkan BSDE aja, di BSD, di land bank yang tadi, itu udah ada ribuan hektar. Nah, sedangkan kalau si Pakuwon ini, ya memang sih dia di kota-kota besar. Tapi kalau di total itu sisanya 480 hektar. Ya menurut saya ini jauh lebih kecil dibanding BSDE. Tapi kalau kita lihat lagi, memang dia mostly pendapatan dari pendapatan berulang, pendapatan sewa. Seandainya ini dibangun office tower yang tinggi, hotel-hotel atau apartemen, itu saya rasa itu akan bagus juga. Karena kan kalau apartemen atau office tower itu butuh lahan yang kecil, tapi nanti jadi ruangannya tinggi, jadi ruangannya banyak. Beda pengembangannya sama BSDE. Ya dia rumah landed ya, landed house, so pasti itu akan makan tempat lebih banyak. Ya ini jadi dua emiten properti yang bidang bisnisnya agak sedikit berbeda. Oke. Capital management. Ya, ini revenue teman-teman bisa baca aja sendiri ya nanti ya. Kemudian teman-teman bisa pantau juga di sini balance sheet-nya seperti apa. Ini juga oke, company overview. Ya, ini overview aja. Market leader di Surabaya, market leader di Jakarta Selatan. Ini penghargaan-penghargaan gitulah ya. Portfolio overview. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga. Kalau mau kepo lebih dalam lagi, ini ada kokas, nanti dia kasih penjelasan, luasnya berapa, dia isinya apa aja, kemudian area sewanya berapa, teman-teman bisa lihat di sini. Gancit, Jakarta Selatan, Tunjungan City, Surabaya di CBD, teman-teman bisa lihat aja ya, berapa yang bisa disewa, ada kamarnya berapa, hotel bintang 4, bintang 5, oke. Portfolio overview, ya ini juga teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke. Project location, nah ini adalah lokasi-lokasi propertinya si Pakuwon Jati. Dan Mogot, Gandaria City, Kokas, Simatupang Land Bank, Bekasi Land Bank, Surabaya dia lebih banyak lagi. 30-year track record and growing. Nah, udah nih, ini perjalanan perusahaan ya, 38 tahun dan terus berkembang sampai saat ini. CSR, ya, oke, teman-teman bisa baca aja. Oke deh, selesai. Nah inilah kurang lebih isi dari Public Expose. Menurut saya pribadi, ini isinya penting banget dan banyak banget informasi yang bisa kita dapat dari sini. Ya mungkin tadi saya baca secara cepat aja, karena saya cuma mau nunjukin ke teman-teman aja, kurang lebih itu isinya seperti ini. Ya bagus sih, ini adalah salah satu screening awal yang pasti saya lakukan kalau saya nemuin ada emiten saham yang cukup menarik. Gitu ya. Sekarang saya mau nunjukin ya, kalau teman-teman mau lihat live-nya di YouTube, teman-teman juga bisa langsung aja masuk ke YouTube. Nanti teman-teman search aja Indonesia Stock Exchange. Ini adalah official YouTube-nya. Terus teman-teman bisa langsung pilih aja. Ini kan banyaknya videonya, pusing. Teman-teman langsung aja masuk ke playlist di sini. Setelah masuk, teman-teman pilih yang ini nih, Public Expose Live 2020. Ya, kita klik aja. Nanti di sini ada banyak ya. Teman-teman bisa cari aja. Mau cari saham apa? Kalbe Pharma ada, Telkom ada, PTBA ada, BBRI ada, DMAS juga ada, pokoknya banyak deh. Teman-teman tinggal scroll aja, teman-teman mau cari apa, di sini ada. Jadi yang di-upload di sini pastinya yang melakukan Public Expose Live 2020. Kalau seandainya nggak ada, ya udah nggak apa-apa, teman-teman cari aja ya di yang tadi, di sini, di Public Expose, PPT-nya, dan pertanyaan-pertanyaannya. Gitu ya. Oke sih, saya rasa gitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Ini sekedar sharing aja apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa dengan lebih sederhana, teman-teman bisa melakukan dan dapat informasi penting sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada sebuah saham. Ya, overall, yang tadi saya review itu BSDE dan Pakuwon, ini keduanya emiten saham properti yang bagus ya. Teman-teman bisa pantau juga kalau misalkan teman-teman mau beli. Tapi tetap disclaimer on, segala keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.